Dalam kurun waktu katakanlah 3 bulan, apakah selalu ada orang yang beli rumah? Ada. Tiap bulannya ada. Kok bisa ya? Promo itu nggak cukup berhasil buat orang ke atas. Soalnya ya dia nggak punya duit kan. Oh iya. Pertimbangannya bukan nggak adanya uang, Iya. tapi mana yang akan dibeli. Betul. Gitu ya. Jadi dia lebih ke lifestyle gitu. Iya. Ya, kembali lagi di HRD Masa Kini dengan segmen kisah karir. Hari ini kita akan mendengarkan kisah karir dari seorang Iqbal. Aku nggak tahu ya panggilannya kalau di tempat kerja apa panggilannya. Iqbal ya. Iqbal ini adalah dulu teman SMA saya kebetulan ya. Kuliahnya di mana saya lupa, kemudian perjalanannya bagaimana sampailah di sekarang ternyata dia menjadi seorang digital marketer. Yes. Bener ya, digital marketer ya. Pertamanya gimana sih dulu pas pertama kali kok ke digital marketing? Sebenarnya dulu awalnya sih nggak ke digital marketing langsung ya. Jadi awal masuk itu dulu di Asana sebagai junior graphic design. Graphic design. Berarti yang junior. desain semua kebutuhan kantor mulai brosur, banner dan sebagainya itu dulu tak pegang. Terus sekitar 1 atau 1,5 tahun itu dapat tawaran dari manajer umumnya buat promosi ke, dulu tuh masih manajer marketing sebenarnya. Jadi setelah dapat tawaran itu akhirnya tak iyain, terus ya udah resmi jadi manajer marketing. Mulai dari situ mulai berdalam lagi sama dunia marketing. Dulu sempat emang ada itu sih, ada passion tersendiri sama marketing sih. Jadi pas masih jadi graphic design juga pelajarin apa itu marketing, gimana strateginya, triknya dan sebagainya. Pas jadi graphic design apakah punya manajer marketing apa enggak? Ada ya. Jadi dulu strukturnya itu kan kalau di sana ada beberapa divisi, salah satunya divisi marketing. Nah, tiap divisi itu ada manajernya. Jadi dulu ada punya manajer marketing namanya dulu Mas Imam. Aku masih di graphic designer junior di situ. Jadi berarti gantiin Mas Imam itu. Iya, betul. Kebetulan Mas Imam pindah ke divisi teknik kalau nggak salah waktu itu. Jadi kok bisa ya? Maksudnya kayak kalau graphic design ke marketing kan masih linier, soalnya kan biasanya timnya dari marketing. Nah, si marketing ini malah jadi seorang teknik. Iya, jadi kalau Mas ini sebenarnya dia ilmunya sangat-sangat luas ya. Sama yang paling apa ya, yang paling kuat di dia itu ilmu manajemennya. Jadi dia gampang belajar sama hal baru dan kuat di manajemen people-nya gitu. Jadi mungkin dari perusahaan melihatnya kan, wah ini kayaknya bisa ditempatin di sini deh, soalnya dia gampang belajar soal teknik dan tahu gimana match orang, akhirnya dipindah ke situ buat supportin teknik. Berarti dari graphic design menuju ke manajer marketing, digital marketingnya adalah yang manajer marketing ini berarti? Enggak, beda lagi. Gimana ya? Jadi kalau di Asana kita mainnya lebih banyak digital gitu kan. Sementara sebenarnya kalau manajer marketing dia lebih luas lagi. Jadi harusnya kalau manajer marketing dia juga tahu soal sales dan sebagainya. Cuman waktu itu fokusnya memang lebih condong ke digital marketing. Jadi memang titik memperdalam digital marketingnya itu waktu di bawahnya Mas Imam, waktu jadi timnya. Jadi pelajari terus akhirnya memperdalam lagi waktu udah jadi manajer tadi. Aku agak lupa ya. Berarti kalau secara kuliah linear nggak? Dulu kuliah apa ya? Dulu ilmu komunikasi. Lumayan linear berarti sebenarnya. Ada matkulnya sebenarnya sih. Dulu ada matkul aku lupa. Yang berhubungan dengan marketing. Iya, periklanan sebenarnya. Tapi penjurusanku dulu tuh marketing communication. Kayak konsentrasi nih berarti. Konsentrasinya marketing communication. Jadi ada beberapa matkul yang memang dipelajari yang bahas soal marketing dulu. Soalnya komunikasi kan bisa masuk HR juga. HR juga bisa. Jadi PR juga bisa, public. Iya, public relationnya ya.
Oke, berarti kuliah komunikasi kebetulan waktu itu konsentrasinya marketing, tapi seneng desain. Betul. Karena kan pekerjaan pertamanya bukan marketing. Betul. Cuman pas lulus langsung digital, bukan digital apa? Graphic design apa lain-lain dulu? Lulus langsung graphic design. Soalnya dulu waktu job pertama atau kantor pertama itu di agensi sih. Jadi agensi dia spesifik ke agensi sosial media gitu di Surabaya dulu. Jadi memang tugasnya Unesa apa? Unesa ya? Unesa bukannya pendidikan ya? Enggak semua sih. Sama itu dulu jurusan pertama, maksudnya angkatan pertama. Angkatan pertama ilmu komunikasi. Iya. Iya. Biasanya dosennya ngambil dari universitas lain biasanya. Kayaknya sih iya kayaknya, tapi waktu itu masih muda-muda ya, nggak ngerti apakah dari universitas lain atau memang bukan baru gitu. Masih muda-muda. Oke. Berarti sekarang fokusnya ke digital marketing. Iya, sekarang jadi supervisornya digital marketing. Tapi fokus ke apa ini namanya ya? Kalau kita bilang perumahan itu apa ya? Developer, pengembang. Itu beda nggak sama marketing yang secara umum? Misalkan kita marketing produknya minuman, makanan gitu. Beda nggak? Secara teknis bakal beda banget ya. Soalnya kalau retail kan dia istilahnya tuh fast moving apa gitu, FMCG kalau salah. Fast moving good product. Biasanya lupa apa gitu lah ya. Oke gitu. Untuk yang perputarannya cepet, terus ada apa expirednya dalam 1 sampai 2 tahun kan gitu ya. Iya, kalau ini kan hitungannya kayak barang mewah, soalnya dia kan mahal gitu, dan orang apa ya, dia memang kebutuhan utama orang, tapi kan dia nggak yang gampang belinya gitu. Jadi memang beda. Teknis marketingnya beda. Kadang belajar di luar gitu, cara marketingnya atau cara ngiklannya gini-gini, tapi waktu dicoba terapkan ya nggak selalu bisa gitu sama ya. Soalnya kan beda produk juga. Nah, yang pernah dilakukan Iqbal ya, dalam kurun waktu katakanlah 3 bulan, apakah selalu ada orang yang beli rumah? Ada. Tiap bulannya ada. Kok bisa ya? Nah itu maksudnya kayak FMCG pasti perputarannya harian gitu ya. Rumah aku nggak kebayang apakah selalu setiap bulan ada closing apa enggak gitu loh maksud. Kalau di sana kebetulan tiap bulan pasti ada yang cari. Jadi kita mungkin salah satu penyebabnya ya mungkin ya karena kita kuatin brandnya dulu di sosmed. Soalnya kan sekarang kan zamannya sosmed, orang banyak. Jadi kita kuatin di situ nama brandnya, biar ketika orang ada keinginan cari rumah itu langsung ingatnya Asana Group gitu. Nah, mungkin alasan itu yang bikin orang juga banyak yang closing di sini, soalnya juga tiap cari rumah ya di Asana aja gitu. Asana Group kalau nggak salah aku lihat kan ada perumahan Asana 2 gitu lah. Ini kenapa kok Grand Sandia kok nggak Asana 3? Iya, soalnya ini masuk ke, jadi ada kategorinya sih atau segmen gitu ya. Jadi kalau yang Asana 1, Asana 2 atau yang di Jenus Gewaras itu segmennya buat menengah ke atas. Kalau yang ini kita bikin produk baru istilahnya. Nah, ini khusus segmen atas. Jadi rumahnya yang mahal itu lebih high class lagi. Betul. Oke. Nah, menurut Iqbal ngefek nggak ke pendekatan marketingnya ketika level menengah dan level high? Sangat beda sih, sangat kerasa bedanya. Jadi salah satunya mungkin ya, salah satunya itu di kontennya. Jadi kalau di yang menengah ke atas itu agak gimana ya, kita pakai konten simpel itu masih box buat jadi jualan gitu. Kalau di sini itu enggak, soalnya psikologisnya orang yang beli menengah ke atas sama yang atas itu beda banget. Salah satu contohnya itu promo itu enggak cukup berhasil buat orang ke atas, soalnya ya dia kan nggak punya duit kan. Iya. Pertimbangannya bukan ada nggak adanya uang, tapi mana yang akan dibeli. Betul. Gitu ya. Jadi dia lebih ke lifestyle gitu. Misalkan ini rumahnya ada kolamnya atau enggak, ada AC-nya apa enggak. Nah, di sini ada kolamnya. Di sini ada kolam tapi bersama. Khusus buat 1 unit aja kebetulan. Kita bikin rumah khusus yang ada kolamnya. Tapi kalau di sini high-nya berarti ini. Betul. Si 1 rumah itu. Iya. Berarti kalau kita bilang meskipun sama-sama properti ya,
Tapi kalau beda level, akhirnya cara jualnya beda. Ya? Cara jualnya beda. Kita harus cari tahu dulu keminatan orang di level ini tuh apa gitu. Jadi enggak. Memang dulu pernah ada riset dari TikTok sih, kalau orang Indonesia itu sukanya diskon daripada di negara lain. Tapi kalau yang menengah ke atas itu belum tentu mereka peduli sama diskon gitu. Berarti yang bersangkutan itu yang menengah saja, nggak ke atas itu berarti. Jadi yang bersangkutan tadi yang research. Soalnya kan aku ya ada setujunya, kayak kita mau beli mobil ya. Kalau misalkan kita orang punya uangnya pas-pasan ya beli atau nggak beli bisa jadi masih ada pertimbangan itu gitu kan. Kalau orang yang dalam tanda kutip kaya raya ya belinya Lamborghini apa Ferrari kan gitu. Pilihannya itu gitu loh, ada pilihan. Dia masih bisa milih atau mungkin kalau kita di sekitar kita mungkin milih HRV atau CRV kan gitu ya. Luwih gede apa sedang. Kadang-kadang ada orang yang levelnya masih rendah ya bisa beli aja wes bagus gitu loh. Ayla aja lah cukup mungkin. Iya, Ayla aja cukup. Akhirnya ya wes itu. Iya. Kalau orang atas itu yang tak pelajari dari beberapa kali waktu coba jalan itu, mereka pedulinya itu buat ke sosialnya mereka gitu. Jadi ini nanti match sama image yang tak bawa nggak ya gitu. Jadi misalkan mereka pengen kelihatan yang orang atas gitu, jadi ini match sama aku nggak ya gitu. Jadi pertimbangannya beda lagi. Bisa nggak sih kita misalkan jualan rumah tanpa ada embel-embel branding pas awal di misalkan sosial media gitu ya, tanpa itu, tapi kita jualan rumah? Bisa. Jadi ada beberapa developer juga yang nggak main di sosial media sama sekali juga ada. Terus mulainya gimana? Mereka lebih pakai offline, jadi pakai banner, sebar brosur. Jadi kadang dulu kan di CFD dulu masih bisa sebar brosur, kalau sekarang kan udah nggak bisa, kalau izin dulu. Nah itu kadang mereka mainnya gitu, atau kalau enggak ya pakai namanya itu agen. Jadi dia megang orang, nanti yang orang yang dipegang ini dia cari orang yang mau sebar info gitu. Jadi lebih ke offline, main bawah tanah lah istilahnya. Aku tertarik sama ini. Biasanya kan kalau di pabrik itu ada mekanisme penggajian untuk marketer yang dalam tanda kutip sellingnya lah bagus gitu. Apakah memang itu perlu untuk menerapkan kamu akan digaji segini, kalau kamu berhasil digaji tambah gitu? Apakah itu perlu apa enggak? Bonus ya, bonus, katakanlah bonus. Kalau menurutku pribadi sih itu bisa dorong orang buat lebih ada effortnya buat jualan. Terutama mungkin properti ya, maksudnya itu kan, atau nggak harus properti sih, mungkin barang yang mahal gitu. Soalnya biasanya katakanlah jam tangan mahal gitu ya. Soalnya biasanya sistemnya itu kan bukan nominal angka, tapi lebih ke persentase. Jadi dia tiap bisa jual 1 unit, dia dapat berapa persen dari harga produknya itu. Jadi semakin mahal produknya, dia pasti dapatnya juga makin mahal, lebih banyak gitu. Nah itu jelas, kalau menurut pribadi sih jelas pasti akan meningkatkan semangat kita untuk jual ya. Misalkan dapat atau jualin rumah 1 miliar, bonusnya misalkan 10%, dapat berapa itu? 10% jadi 1 miliar. 100 juta ya? 100 juta. Apa 10 juta? 10 juta. 1 miliar itu berapa ya? 1000 kan ya? 1000. 100 berarti. Ya segituan. Misalkan, tapi kan itu misalkan. Tapi kan pasti ada perhitungannya juga. Ada perhitungannya juga misalkan gitu ya. Kayaknya 10% ketinggian juga sih. Soalnya aku pernah sempet kan mampir menjadi seorang sales rumah di daerahnya Siwalan. Selama 3 bulan, 1 bulan pertama di training ya, akhirnya dapat ilmu dari situ, trainingnya. Yang intinya di situ ada gajinya, tapi ini gajinya nggak ada, gajinya dari 0. Berarti cuman bonus toh. Bonusnya adalah itu rumah setanahnya katakanlah 300 juta misalkan ya. Itu dapat bonusnya 15-an. 15 juta. Iya, kecil berarti ya. Atau kalau rumah 300 jutaan lumayan besar sih, gaji 15 jutaan. Tapi mulai dari 0.
Kita nggak dapat gaji kalau nggak bisa jual. Nah itu agak berat juga sih gitu. Kayaknya itu juga kalau menurut sih kurang bagus buat perjalanan brandnya. Soalnya ya mungkin dia kayak merasa terlalu terdorong atau terpres buat jualan, akhirnya mungkin malah gak perform sih kalau menurutku. Soalnya nggak ada itu sih, nggak ada apa ya, nggak ada rasa tenang gitu. Soalnya kalau digaji kan minimal dia ada ketenangan, cuman dia ada tambahan bonus yang lebih besar lagi kalau berjualan. Tapi ketika kita, misalkan aku yang punya usaha ya, apakah aku harus menggaji si marketer ini dengan nominal yang katakanlah normal atau cukup, atau direndahkan sedikit tapi bonusnya tinggi? Marketer maksudnya sales atau, soalnya agak beda sih. Nah ini aku nggak terlalu tahu bedanya ini ya. Marketing sama selling biasanya kan kalau kita nggak tahu ya marketing ya selling juga gitu ya. Tapi ternyata beda ya. Sebenarnya beda sih, tapi memang kalau di luaran udah umum kalau kita nyebutnya marketing, oh berarti dia sales. Sales sebenarnya juga beda gitu juga. ya. Padahal enggak ya. Beda sebenarnya. Jadi kalau sales itu sebenarnya di bawahnya marketing. Jadi marketing itu kan sebuah aktivitas buat jualan gitu. Nah, di bawahnya itu ada branding, ada selling juga, ada marketingnya sendiri juga. Jadi nanti gabungan dari keseluruhan aktivitasnya itu bisa disebut sebagai marketing gitu. Oh, berarti kalau manajer marketing bisa jadi punya bawahan branding atau selling ya? Betul, ya. Tapi kalau marketing secara definisi gitu ya, itu dia lebih buat narik orang tok gitu. Kalau sales itu gimana caranya orang yang udah ditarik tadi itu akhirnya mau beli. Kalau secara aktivitas kayak gitu. Berarti otomatis kemungkinan si kegagalan, ibaratnya kadang-kadang marketing sudah berjuang keras tapi sellingnya gagal, belum tentu ya, bisa belum jadi tentu dapat ya akhirnya. Iya, bisa jadi. Makanya juga perlu CS yang bagus juga kalau di sini. Ibaratnya kalau pakai analogi yang paling sering banyak di luar itu, kalau marketing itu tanya mau nggak jadi pacarku atau mau nggak nikah sama aku. Nah, branding itu alasan kenapa harus memilih. Iya, dia kan harus misalkan dandan dan sebagainya, itu kan branding. Nah, selling itu nembak langsung terus gitu, maksudnya ngajak langsung gitu. Ibaratnya mau nggak gitu. Ayo langsung nikah gitu ya. Tapi nek tanpa di branding dulu siapa yang mau? Betul. Oh iya. Berarti memang ya tidak terlepas ya, antara tiga unit kerja itu ya. Idealnya sih gitu. Walaupun memang kadang ada brand juga yang mungkin kayak UMKM itu kan mungkin nggak terlalu merhatiin juga nggak masalah, soalnya masih kecil. Tapi semakin besar harusnya ya semakin gede malah itu. Tim ini yang paling harus dilengkapi ya. Secara unit kerjanya dilengkapi. Soalnya kalau nggak salah branding ini jarang ada unit atau departemen branding sendiri gitu ya. Kalau kita di level yang rendah gitu ya. Utamanya ya namanya marketing tapi jualan juga gitu ya. Seringnya gitu sih. Padahal aslinya enggak. Iya. Bahkan di grupnya apa ya? Komunitasnya. Jadi di properti ada kayak komunitas besar gitu. Nah, itu kan sering kayak istilahnya rapat umum gitulah, atau bikin pertemuan tahunan gitu. Itu juga masih sering pakai istilah kayak marketing terbaik tahun ini, tapi yang dapat orang sales. Itu juga sebenarnya masih ada juga. Padahal itu ya orang-orang marketing yang kumpul. Enggak juga. Semua sih sebenarnya. Oh. Cuman penggunaan marketingnya juga masih kayak gitu. Iya. Oke. Kita sekarang akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan random dari kartu kisah karir. Di dalam sini ada sekitar mungkin 30 kartu ya. Mungkin ada 30 kartu, akan diambil secara random. Nanti akan mencoba dijawab oleh Iqbal gitu ya. Ambil berapa? Satu saja. Satu aja. Ya. Kita akan coba ambil satu. Silakan. Sulap kita ini. Oke. Mari kita tebak. Jika kamu bisa bekerja di kota mana saja di dunia, kota apa yang akan kamu pilih dan mengapa? Agak susah. Ini cuman milih kota tok ya? Kota.
Atau kalau di luar negeri mungkin negara nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalau vibe sih lebih enak di daerah kayak Norwegia, Finlandia gitu sih. Tapi mereka pasti biaya hidupnya agak mahal, jadi saya pilih Jogja saja. Jogja Purwokerto mungkin ya. Jadi bukannya Jogja UMK-nya rendah ya? Tergantung. Kalau tinggalnya di situ tapi kerjanya di ini cuma kerja toh ya. Iya. Aku nangkapnya tempat tinggal. Sorry. Bekerja, sorry. tempat kerja yang asik. Atau kalau memang tujuannya bukan bekerja sebagai pekerja, berarti ya UMK rendah tidak akan berdampak. Malah pebisnis malah seneng kan? Iya. Sorry, aku nangkepnya tadi tempat tinggal toh. Kalau bekerja selama ini sih kayaknya paling nyaman di antara Jakarta dan Surabaya. Cuman Jakarta minusnya dia hektiknya ya. Jadi penuhan itu ya. Jadi dulu kan pernah pakai KRL juga, itu kalau pas hari kerja sangat zombie banget, jadi rame banget. Cuman dia enaknya aksesnya kemana aja mudah. Jadi kalau misalkan mau butuh kemana itu gampang. Secara fasilitasnya lebih bagus. Nah kalau di Surabaya ini enaknya dia vibes-nya nggak terlalu beda sama Jakarta, tapi biaya hidupnya nggak jauh beda sama kabupaten. Berarti kalau karena saya juga sempat Surabaya ini kalau kita mau hemat bisa gitu loh ya. Kalau mau mewah lah juga bisa, tapi hematnya bisa. Kalau Jakarta kan nggak bisa. Jadi pasti banyak keluarnya sama ya gitulah, mahal-mahal. Cuman di Surabaya kan fasilitas umumnya kayak bis atau KRL kan nggak bagus Mas ya. Iya, transportasi umumnya belum ini ya, belum terlalu maju. Tapi aku nggak tahu ya di Jakarta sedemikian apa untuk bekerja, karena ya keluhannya orang-orang di sosial media kan pasti pulang traffic, pulang sebelum matahari terbit, pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah pas matahari udah tenggelam. Iya, soalnya saking perjalanan itu lama banget. Tuh. Tapi aku nggak membayangkan ya, kayak kalau misalkan aku sendiri kayaknya Jakarta adalah pilihan kesekian. Kayaknya kalau pekerjaannya bukan pekerjaan formal, menurutku bekerja di desa itu seneng aku. Nah itu dimaksud kenapa pilih Jogja tadi. Tapi kalau pekerjaannya formal, akhirnya harus pilih kota besar. Misalkan kalau di Jawa Timur ya di Surabaya. Kalau di Jawa Tengah, aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu senang Semarang. Mungkin panas Semarang. Industri lah, kota industri, tapi yang lainnya mungkin ya kayak Kudus ada beberapa tempat kayak Jarum, ya bisa juga sih. Pura, terus aku nggak tahu Dua Kelinci di Kudus apa di sampingnya ya, di Pati kalau nggak salah, Pati atau Kudus. Itu di industri lah ibaratnya. Itu kalau formal gitu. Soalnya kalau memang kita kerja formal tapi fasilitasnya desa ya susah. Ya kayak kita sekarang di sini gitu kan. Dalam tanda kutip kita nggak ada mall. Betul. Terus kalau misalkan sakit kadang-kadang harus dirujuk keluar kota sampai Am. Itu fasilitas seperti itu yang mungkin kita agak kurang gitu ya. Sama kalau ketemu klien kan, kalau di kayak Surabaya sama Jakarta masih gampang buat pilih tempat. Iya, pilih tempatnya enak. Nah, kota yang lainnya kan mungkin agak mikir-mikir. Tapi ya itu mungkin permasalahan utamanya kalau kita terbawa suasananya, kita nggak bener-bener bisa hemat mungkin ya. Karena kan suasana sekitar banyak fasilitas, akhirnya kalau kita mau hemat ya apa ya, nafsu ini bisa jadi muncul gitu loh. Sama memang harganya kan memang juga tinggi-tinggi. Iya, secara umumnya tinggi gitu. Tapi kalau misalkan pekerjaannya properti di Surabaya dan di kota kecil, menurut Iqbal gimana? Aku prefer kota kecil lah, soalnya bukannya orang daya belinya rendah ya? Juga sih, tapi sebenarnya itu tergantung sama brandnya juga. Jadi kan harga rumah kan ini ya, kenapa aku pilih kota kecil, kan harga rumah kan sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Jadi misalkan di Tuban gitu atau di kabupaten mungkin tipe kecil kayak tipe 30 sampai 40-an itu masih harganya berapa kira-kira? Di range sekitar, kalau ini nggak KPR ya, atau mungkin yang reguler gitu,
itu masih 300-400 jutaan masih. Katakanlah 350 misalkan 50 ya. Misalkan itu di Surabaya juga ada yang segitu juga. Tapi untuk biaya hidup kan lebih murah di sini gitu. Iya. Jadi kayak perbandingannya kayaknya lebih bisa savingnya lebih gampang di sini sih. Jadi biaya hidupnya terpaut lumayan, tapi harga rumahnya malah nggak terlalu jauh. Iya. Tapi tanah mungkin yang jauh. Tanah jauh mungkin. Tapi kan tergantung profit yang mau diambil sama brandnya. Iya sih, benar sih, benar. Oke. Kecuali mau di Jakarta sih. Kalau Jakarta rumah 1M udah rumah. Karena jumlah tanahnya wes sangat-sangat terbatas. Iya. Aku pernah lihat juga tipe berapa? Tipe 40 atau tipe 50-an tapi udah 1M. Gokil. Rumah kecil loh. Tipe 40 kan standar. Makanya di Jakarta bikin rumah harus sangat-sangat memperhitungkan arsitekturnya ya. Karena dia kan kecil, tapi dia harus terlihat mewah, juga, iya kan. Soalnya kita naik di desa kan rumahnya gede-gede, tapi nggak yang nggak sing mewah-mewah banget ya. Tanahnya wombo, tanahnya lebar gitu kan. Tapi rumahnya ya mau ruang tamu 3 kamar sama dapur gitu. Kayak nggak kayak rumah modern sekarang gitu ya. Nah, misalkan si Grand Sandia ini sendiri gimana? Si di dalamnya gimana? Maksudnya denahnya atau gimana? Iya, ruangan-ruangannya. Kalau ini masih sebenarnya agak standar sih kalau dari sini. Nah, dia ada 3 kamar tidur sama 2 kamar mandi, sama ada ruang tamu, ada dapur sama ada taman di belakang. Settingannya berarti untuk berapa orang? Naik satu rumahnya? Bisa buat keluarga ayah ibu sama 2-3 anak masih bisa sih. Soalnya kalau di Grisandia ini nanti dananya juga bisa diubah juga. Jadi misalkan taman ruang juga masih bisa. Tapi kalau defaultnya masih bisa buat ayah ibu 3 anak. Mending mana kita jualan yang set atau masih bisa di custom? Atau lebih mudah mana lah memasarkan jualannya itu? Jelas lebih mudah sama semua sih. Soalnya malah lebih mudah kalau default, kalau ada setnya. Iya, jadi kalau sama semua itu kemudahannya nggak cuma di user juga, tapi juga di beban pengerjaannya developer juga. Jadi kalau rumahnya sama kan cost buat bikin misalkan hitung harga RAB dan sebagainya itu kan sama semua. Tinggal diduplikat aja. Efisiensinya lebih gampang dicapai. Sama nanti di usernya juga nggak terlalu banyak permintaan fasadnya gitu. Jadi ya udah adanya misalkan 2 tipe, dia per tipenya beda, ya udah berarti kan cuma ada 2 pilihan aja, ya udah monggo dipilih. Jadi lebih enak gitu sih. Iya. Kalau dari sisi pengembang Penjelasannya juga nggak serumit itu kalau misalkan satu set isinya ya ini gitu ya. Atau mungkin dari satu perumahan ada 3 tipe, ya wes 3 tipe itu yang dijelaskan gitu ya. Iya. Berarti yang ada kolamnya tadi ngikut tipe terkecil dia mana? Maksudnya? Jadi di sini ada 3 tipe 67, 77 sama 87. 67 itu angka apa? 67 itu tipe luas bangunannya. Jadi misalkan lebarnya 7 kali 13. Nah, itu berapa? Itu tipenya. Oke. Jadi kalau mau tahu luasan rumah itu dilihat dari tipenya aja bisa. Dia berapa kali berapa, nah itu. Tapi yang paling kecil ada kolamnya tadi? Iya, cuma satu aja. Secara harga gimana? Dia sebenarnya yang paling coveringnya paling kecil nggak salah. Jadi kita mau boost penjualan di situ. Soalnya orang yang high kan lebih suka rumah yang agak luas juga. Nah ini kita sebenarnya ini salah satu strategi juga sih. Jadi biar covering yang nggak seluas yang lainnya itu tetap bisa. Ada yang mau kita tambahin, namanya itu added value. Jadi ada value tambahan yang kita masukin di situ. Tapi secara harga akhir nggak jauh beda sama tipe yang lainnya. Lebih murah atau lebih mahal? Nggak bisa bilang sih kok. Kok bisa ya? Maksudnya tapi masih standar lah. Kenapa kok malah yang paling kecil nggak memperlihatkan kemewahannya? Soalnya dari fasad sebenarnya nggak sama semua. Yang bedakan nanti kan di luasan tanahnya itu. Oke. Jadi ada yang misalkan tipe terkecil dia 7 kali 13, nanti ada yang 7 kali 16. Itu kan cuma beda di lebar aja. Tapi secara fasad dan fasilitas rumahnya kan sebenarnya sama aja. Oh, gitu. Cuman mungkin orang kan lebih suka, kalau orang yang high kan dia lebih suka yang
luas rumahnya gitu. Jadi buat kita gimana caranya yang kecilnya juga menarik. Nah, kita tambahin value tambahan di situ. Menurut Iqbal, kenapa orang non perumahan harus ke perumahan? Non perumahan harus ke perumahan. Iya. Oh, yang bisa tinggalnya nggak di perumahan, di perkampungan lah kata-kata. Yang pertama jelas dari sisi keamanan sih. Itu yang paling kelihatan. Soalnya kalau di perumahan kan biasanya ada tembok pagar keliling kita namanya. Iya, pasti ada. Jadi yang ngelilingin perumahan itu lebih aman. Kadang ada satpam juga. Jadi jelas yang pertama keamanan lebih terjaga. Yang kedua biasanya lebih ketata sih. Maksudnya nggak ada distraksi yang berlebihan. Misalkan kayak kalau di kampung kan kadang ada orang yang pasang sound gede banget. Ya. Terus kalau nikahan nutup jalan terop gitu ya misalkan. Di perumahan juga sebenarnya juga ada, tapi ada yang namanya itu real estate management. Nah, kebanyakan perumahan sekarang udah ada itu. Jadi kadang udah ada aturan kalau masuk ke perumahan ini nggak bisa nutup jalan misalkan, atau kalau mau nutup jalan harus ada persetujuan seluruh warga misalkan. Nah, jadi ada kemudahan yang iya. Karena gitu. Lebih diatur mungkin ya. Iya, lebih tertata lah sampahnya gitu. Sama nggak nggak bising juga lah, nggak ada suara random juga. Kalau di rumahku ada ketua RT. Pas pertama kali ada ketua RT di perumahan gitu ya. Gimana ya? Kayaknya itu kesepakatan warga kayaknya sih. Itu di luar dari developer sih kayaknya. Jadi mungkin karena dia biasanya yang paling pertama orang yang pertama beli di perumahan situ biasanya, yang paling lama biasanya dituakan gitu. Ada kemungkinan sih. Ada kemungkinan jadi RT. Karena dia yang paling tahu di lokasinya, sini gitu ya. Iya. Di RT perumahanku juga gitu, yang rumahku sendiri. Jadi orang yang beli pertama juga gitu. Yang di Asana juga, yang di Sugihwaras juga gitu. Jadi pembeli pertama yang jadi ketua. Untuk menjadi ketua RT. Beli yang pertama. Betul. Itu cara menjadi ketua RT. Tapi ketua RT di perumahan kayaknya nggak yang sebegitu pamornya mungkin ya. Mungkin ya. Karena kan di perumahan, apa yang jadi ketua RT? Oh, semua orang punya kesibukannya masing-masing kan pasti. Kayak sepi gitu ya. Oke, mungkin kita masuk ke kartu kedua atau kartu terakhir ya. Kita nggak usah panjang-panjang videonya untuk kali ini. Silakan. Oke. Tebak ini. Apa proyek besar yang ingin kamu selesaikan sebelum pensiun? Maksudnya kayak rencana besar apa gitu? Sekarang rencananya pengen gedein side project. Jadi selain di kantor sekarang di developer ini, aku juga lagi kecil-kecilan membangun studio desain. Karena kan awalnya kan memang passionnya di desain. Gitu. Nah, sama kayak Mas Wiki kan juga mulai jalan di YouTube, bikin podcast kan. Aku juga sama sih. Lagi coba belajar bangun studio desain kecil-kecilan. Jadi harapannya nanti waktu pensiun itu aku udah aku nggak pengen ketergantungan sama gaji gitu. Jadi pengennya nanti sebelum pensiun tuh udah punya pemasukan dari side projectku sendiri. Pemasukan yang kita nggak harus terjun selalu di situ. Iya. Gitu ya. Dan kalau desain kan juga luas juga. Bahkan sebelum punya tim kita juga sekarang bisa jualan produk digital. Nah, itu yang lagi aku pelajari gimana caranya. Istilahnya nanti uang tuh datang sendiri tuh, walaupun ditinggal tidur kayak gitu. Nah, itu yang sekarang lagi dipelajari. Harapannya nanti sebelum pensiun udah punya tim sendiri, udah jalan sendiri, nanti tinggal kontrol orang-orang gitu aja sih. Tapi kalau kita bilang desain ini di di dunia berikutnya, maksudnya kayak 5 atau 10 tahun berikutnya, masih memungkinkan nggak sih menjadi project yang kita bisa pegang gitu? Masih bisa sih sekarang sih kalau melihat. Soalnya mungkin buat sebagian orang ancamannya mungkin dari AI gitu. Misalkan. Aku melihat perkembangan AI udah istilahnya di nerf lah kalau di game. Jadi orang mungkin udah tahu ancamannya apa, terus tahu mana yang perlu dijaga dari situnya. Dan sekarang kalau lihat hasil AI kan memang bagus sih, cuman kita pasti tahu dia flow-nya atau kekurangannya itu di mana. Jadi pasti tetap butuh sentuhan manusia. Jadi kalau aku melihat masih ada chance buat naik lagi. Kalau berarti secara alur orang baru tahu AI seneng,
makin tahu kekurangannya juga akhirnya ya. Betul. Sekarang kelihatan banget kalau hasil atau gambar hasil AI itu. Yang paling ketara biasanya tangannya. Jadi kayaknya AI nggak bisa gambar tangan sih. Jadi pasti tangannya antara yang rusak atau gimana gitu. Nah, itu masih AI, jelas. Tapi arah yang dimaksud desain di sini desain yang bagaimana? Atau secara aku nggak tahu ya. Kalau misalkan kita bisnis desain, itu desain yang apakah studio foto atau gimana? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu sama sekali. Kalau aku pribadi yang terencanakan itu lebih ke sisi brandingnya. Jadi desain buat bantu orang yang mau bikin perusahaan atau startup atau bisnis gitulah, dan mereka belum punya identitas visualnya. Nah, aku pengen bantu di situnya. Jadi bantu dari sisi visualnya, warnanya gimana, logonya gimana, vibesnya waktu dilihat orang tuh kayak gimana. Termasuk website nggak kayak gitu? Website itu masuk ke turunannya bisa sih. Jadi lebih kebutuhan kantor gitu mungkin. Iya. Itu turunannya sih. Tapi utamanya lebih ke brandnya ini, identitasnya itu apa itu yang pengen tak bantu. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Aku pengen ngerti kalau misalkan Sponsor. ini sponsor, Nah, kebetulan ada truk proyek. PT Raja Agung. Jangan-jangan kursi kita diambil. Enggak. Oke. Truk kayak gini apakah ikut dalam timnya apa enggak? Enggak, ini kebetulan dari luar. Jadi di belakang ada pemasangan kayak Yudit. Yudit itu kalau teman-teman biasanya di pinggir jalan ada pekerjaan pemasangan galian air atau apa, nah gorong-gorong, nah itu yang bentuknya U, nah itu pemasangan itu namanya Yudit, lagi pasang itu. Bukan dari sini, bukan. Oke. Pertanyaan terakhir akhirnya ya. Aku pengen ngerti kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang mungkin masih SMA atau masih kuliah gitu ya, untuk menuju ke seorang marketer, entah itu sellingnya atau brandingnya atau marketingnya sendiri gitu kan, jalan apa yang harus dilalui pertama? Kuliahnya di mana? Terus habis kuliah itu apa yang harus dipegang duluan sih? Oh, gitu. Sebenarnya kalau jurusan kuliah dulu mungkin ya. Sebenarnya kalau marketing, kalau boleh jujur sebenarnya nggak harus. Kalau sekarang ya sebenarnya nggak harus masuk ke kampus juga sih. Jadi ikut course pun sekarang udah bisa jadi marketer. Soalnya banyak banget. Sekarang kan istilahnya ilmu marketing kan kayak open source gitu lah. Jadi bisa dipelajari sama siapapun dari manapun itu. Jadi kalau dari sisi kuliah mungkin nggak harus ke kuliah, tapi kalau mau kuliah juga baiknya memang kalau yang tak tahu itu ada bisnis dan manajemen sama ilmu komunikasi yang aku tahu ya. Mungkin nanti ada tambahan lagi, teman-teman nanti ada yang tahu juga boleh tambahkan di kolom komentar. Itu ada juga, tapi yang aku tahu yang pelajari marketing cukup spesifik itu di ilmu komunikasi sama di bisnis dan manajemen. Kalau itu mungkin bisa jadi untuk pas kuliahnya gitu ya. Iya. Ketika selesai kuliah, untuk menuju langkah pertama menjadi seorang marketer ngapain? Apakah yo apply kerja di industri atau mempelajari apa atau gimana? Bisa sih. Yang pertama jelas kan kita butuh portofolio ya. Ini misalkan kita awalnya, jadi kalau di marketing biasanya kita awalnya itu sebagai teknis dulu gitu. Jadi sebagai tim teknis dulu yang kerjain hal-hal remehnya dulu. Nah itu jelas butuh portofolio. Jadi misalkan ini misal aja ya, misalkan kalian jadi marketer tapi sebagai ads performance gitu atau marketing performance yang jalan iklan di Facebook dan sebagainya. Itu jelas butuh portofolio juga. Misalkan udah ngeluarkan uang berapa juta di iklan gitu. Nah itu yang perlu dijalankan dulu. Jadi perbanyak portofolio buat masuk ke sana. Tapi bebas, bisa dari ikut proyek atau apa, bisa juga proyek pribadi juga. Misalnya kita nawarin, aku bisa loh ngiklanin bisnismu buat dapetin penjualan banyak, nanti itu bisa diklaim sebagai portofolio juga. Berarti lumayan luas ya untuk menuju ke
seorang marketer ya. Iya, jadi mungkin ilmu yang paling apa ya, yang semua orang bisa pelajarin sih kalau aku lihat marketing. Soalnya banyak course-nya juga. Lumayan fleksibel berarti ya. Betul. Bisa juga ikut kayak bootcamp. Sekarang ada banyak bootcamp berbayar. Iya. Itu juga cukup murah biasanya ya mahal sih, tapi maksudnya maksimal itulah. Paling cuma 1, ya maksimal mungkin 10 lah paling mahal kayaknya. 10 juta itu udah dapat bootcamp yang bagus. Tapi memang kalau kita mau memulai ya lebih dari 5 juta mungkin akan sudah merasa mahal ya. Kalau baru mau memulai ya. Tapi mumpung mau memulai kadang-kadang masih ikut orang tua, itu malah momennya. Ya, mungkin bisa itu juga. Kan ada bootcamp gratis biasanya. Jadi kadang ada lembaga e-course yang dia punya produk bootcamp. Nah, dia promonya lewat e-course gratis tadi. Nah, biasanya ada 7 hari pelajari basic-basic fundamental marketing. Nah, itu bisa dicoba ke situ. Jadi nanti pelajarinya gratis dulu. Teman-teman kan bisa ngembangin sendiri. Nah, itu bisa jadi portofolio juga. Jadi mending mulai dari situ apa buku? Sebenarnya bisa dua-duanya juga. Kalau yang di e-course kelebihannya dia up to date banget. Jadi setiap ada perubahan langsung ada perubahan materi juga. Kalau e-book biasanya dia lebih fundamental. Jadi sebenarnya dasarnya lah ibaratnya. Insight-nya biasanya lebih banyak juga. Jadi dia bisa case by case, jadi dapat insight yang banyak. Nah, itu bisa jadi tambahan nanti strategi kalau nemu case yang hampir sama gitu. Iya. Soalnya aku kemarin pas lihat beberapa video YouTube, arahnya kalau buku kan yang tahun-tahun kemarin kan marketing 1.0 sampai 5.0 gitu ya. Dan itu memang kita membaca satu buku saja sudah takes time dan nggak bener-bener bisa dapat satu highlight gitu ya. Kita dapat banyak ilmu tapi nggak bisa langsung output gitu kan. Susahnya di situ memang kalau buku ya. Berarti akhirnya ya dijalankan semua. Kalau memang mau niat belajar ya dari buku iya, dari course iya. Mungkin kalau pas di course dapat mentor itu momen lebih, itu yang paling networking. Iya, harus lebih didalami lagi dari situ ya akhirnya. Oke, sementara itu mungkin video hari ini kita dapat banyak insight ya. Saya bener-bener yang kayak apa ya, kenyang lah, kenyang dengan ilmu-ilmu yang hari ini saya pelajari. Karena memang salah satu tujuan dari saya bikin podcast ini adalah untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa di luar sana yang ada gitu. Jadi sementara itu semoga insight yang kita dapat bisa berfungsi bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Mas Iqbal. Sama-sama. Maaf kalau banyak salah. Mati.